Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Halo Bapak Ibu, berjumpa kembali dalam Kalam Online. Nah, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Yuk kita sama-sama belajar bersama melalui kalam ini. Sebelum kita memulai kalam ini, kita bersama-sama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kami memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan agar kami dimampukan untuk memahami, mengerti, dan bahkan kami menyediakan diri kami untuk kami mengalami pembaharuan cara pandang kami. Sehingga melalui kalam ini, kami bukan hanya sekedar mengikutinya secara formalitas ataupun kewajiban belaka, melainkan kami mengikutinya dengan kesungguhan hati kami mengikutinya dengan segenap diri kami, dan kami yakin ketika kami sungguh-sungguh mendengarkan dan melihat kalam ini, kami akan diubahkan dan kami akan menjadi pribadi yang semakin baik. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersama-sama siap mengikuti kalam ini. Amin. Inilah yang akan menjadi tema kalam kita pada hari ini. Apa itu? Kita lihat bersama. Ini dia. Nah, tema ini mungkin menjadi pertanyaan bagi kita. Tapi agar pertanyaan kita bisa dijawab bersama, mari kita bersamanya memulai dengan hal-hal yang sudah kita lakukan bersama di masa pandemi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun kita berada, tanpa terasa kita sudah melewati masa pandemi ini kurang lebih sekitar 7-8 bulan. Dan tentu ada berbagai macam pengalaman, dan saya yakin setiap gereja, setiap umat percaya dimanapun pasti berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoa agar pandemi ini sekiranya dapat segera berlalu. Namun apa yang terjadi sekarang ini, pandemi masih tetap ada. Dan Bapak Ibu dimanapun kita berada, GKI Marta Direja itu mempunyai sebuah kebiasaan yang sangat menarik, dan ini kebiasaan yang sangat menumbuhkan iman percaya kita. Dan bahkan kebiasaan ini pun mampu mempererat persekutuan kita sebagai keluarga GKI Marta Direja. Kebiasaan apa itu? Yaitu kebiasaan ini, doa malam keluarga GKI Marta Direja. Bapak Ibu, kita masih ingat ya, dahulu beberapa bulan yang lalu doa malam ini dimulai pukul 9. Lalu beberapa waktu ke belakang ini kita menggeser jamnya menjadi jam 8. Saya yakin kita semua pasti berdoa bersama di tempat kita masing-masing. Entah jam berapa itu, entah bersama dengan siapa, ada yang bersama dengan keluarga, ada yang bersama dengan kekasihnya, ada yang bersama dengan istri ataupun suami, atau ada juga yang berdoa bersama dengan teman-teman di kos, atau ada juga yang berdoa di tempat di mana dia biasa berdoa, mungkin ke tempat-tempat nyepi biasa di Gua Maria. Nah, tapi saya ingin bersama-sama mengajak kita semua untuk berefleksi. Di tengah situasi pandemi yang tak kunjung usai ini, sedangkan kita sudah tekun dan rutin berdoa setiap hari selama beberapa bulan ini, namun ternyata pandemi juga tidak kunjung usai. Gimana rasanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara?
Masih berpengharapan, masih tekun berdoa, atau sudah mulai bosan? Mari kita jujur saja, kita bersama-sama melihat kedalaman hati kita. Kita mempertanyakan, apa tujuanku berdoa selama ini? Apakah doa kita hanya agar pandemi ini lekas usai, atau ada tujuan lain? Tujuan yang lebih dari sekedar tuntasnya pandemi ini dari dunia ini. Di tengah proses berdoa yang sudah cukup lama ini dan sudah memakan waktu berbulan-bulan, namun nyatanya pandemi ini juga masih ada. Apakah mulai ada keraguan terhadap Allah? Tuhan, kenapa sih kok pandemi ini tidak kunjung usai? Padahal aku sudah tekun berdoa. Tuhan, aku bahkan sudah berdoa berpuasa. Tuhan, bahkan aku sudah tekun berdoa di jam yang sama. Namun kenapa kok ini tidak usai? Nah, Bapak Ibu ada yang punya pengalaman berdoa selama kurang lebih 7-8 bulan ini. Kalau ada pengalaman berdoa dan hidup yang diubahkan oleh doa rutin bersama, bisa tuliskan pengalaman kita di kolom komentar ini, sehingga dengan kita menulis kesaksian kita, pengalaman berdoa kita, itu juga bisa menjadi kesaksian yang memberikan semangat untuk setiap yang mendengar dan juga membacanya. Nah, saya ingin berbagi pengalaman saya selama 7-8 bulan ini melayani pengiriman pesan ke grup WA GKI Marta Direja. Bapak Ibu, jujur, untuk mengirim doa di jam yang sama, itu awal-awal saya kesulitan. Saya pernah ditegur dan juga diingatkan oleh rekan saya, rekan sepelayanan saya di gereja. Apakah saya ada kesulitan? Karena apa? Kadang saya telat, bahkan saya pernah telat sampai 1 jam. Kenapa? Karena saya ketiduran. Saya jujur juga, saya pernah terlambat juga sampai sekitar 1 jam juga. Karena setelah saya lihat jamnya, ternyata saya mengabaikan dan saya memilih untuk melanjutkan aktivitas saya. Dan saya berkata, udahlah sebentar lagi nggak apa-apa. Toh cuman telat 2-5 menit, nggak apa-apalah sebentar saya selesaikan. Tapi apa efeknya dari saya menunda doa itu? Akhirnya saya kelupaan dan berlalu begitu saja hingga kemudian akhirnya saya di-chat dan ditelepon oleh rekan sepelayanan saya dan juga penatua yang biasa mengingatkan saya. Pak Dimas udah kirim doa belum? Atau bro doanya loh. Nah, ini menjadi teguran bagi saya, ini menjadi sebuah refleksi bagi saya. Ketika saya menunda doa itu, doa rutin di jam yang sama, akhirnya segala kesibukan dan juga pekerjaan-pekerjaan itu menyita waktu saya, menyita waktu khusus saya untuk berdoa. Dengan saya mengirimkan doa itu sendiri, sesungguhnya saya sendiri sedang berdoa dan menyiapkan waktu di jam yang khusus itu. Memang saya berdoa dengan cara pribadi saya, namun yang ingin saya bagikan adalah jujur saya sendiri sebagai pendeta, namun juga saya manusia, saya di awal-awal memiliki kelemahan di soal konsistensi waktu itu. Namun seiring berjalannya waktu, ketika sudah mulai terbiasa, ternyata di jam-jam sekian pun saya terkadang masih ada yang kelewatan. Ada yang kelewatan 30 menit, ada yang kelewatan 20 menit karena saya mungkin sedang di jalan atau sedang mengerjakan sesuatu. Namun saya di sini sendiri juga berefleksi, itu nggak benar. Hingga akhirnya kemudian saya mencari-cari cara untuk bisa tepat waktu jam 8 mengirimkan doa malam, sambil saya juga merefleksikan perjalanan iman saya di sepanjang hari itu dengan cara pribadi saya. Nah, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih dan dimanapun kita berada, apa sih doa itu? Berdoa itu kalau saya boleh mengibaratkan, berdoa itu adalah mistik Kristiani. Waduh, kalau sudah dengar kata mistik, itu biasanya kita sudah terbayang hal-hal yang mistis. Kita sudah terbayang klinik, kita sudah terbayang hal-hal goib, kita sudah terbayang situasi yang menyeramkan. Aduh, nanti ada hantu kali ya, waduh. Nah,
Mistik itu bukan soal klinik Bapak Ibu, mistik itu juga bukan soal hantu-hantuan, mistik itu bukan soal dunia lain. Lalu apa mistik itu? Mistik itu berasal dari kata misterion. Misterion itu artinya yang rahasia atau yang tersembunyi. Nah, dalam pengertian kekristenan, mistik itu sendiri kita pahami sebagai Allah. Kenapa Allah disebut sebagai Allah yang misteri? Karena Allah tersembunyi. Allah di satu sisi ingin agar umatnya mengenalinya, namun ada banyak hal yang membuat kita sepenuhnya juga tidak bisa mengenali Allah. Kita berusaha untuk dekat dengan Allah dan Allah pun selalu berusaha mendekatkan dirinya bagi kita. Namun Allah tetaplah Allah yang tersembunyi, Allah adalah Allah yang tak terduga. Untuk kita bisa menggambarkan Allah, melalui doa pun tidak akan bisa, melalui pengetahuan kita pun tidak akan bisa. Allah tidak bisa digambarkan atau diungkapkan dengan kata-kata, dan itu pun tertulis dalam surat 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-16 demikian. Yuk kita baca bersama-sama sehingga kita bisa mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang misteri. Sehingga ketika kita berdoa, terkadang kita pun tidak segera atau kita masih bingung tentang jawaban Allah. Nah, ini bacaan kita dari 1 Timotius. Mari kita baca bersama. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita bisa melihat kalimat ini ya. Dia adalah Allah yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan tidak dapat melihat dia. Jadi kita di sini juga bisa bersama-sama menghayati bahwa ternyata Allah baik di dalam perjanjian lama ataupun dalam perjanjian baru adalah Allah yang tak terduga. Dalam perjanjian lama kita bersama-sama mengingat akan kisah Nabi Elia. Nabi Elia itu adalah nabi yang pada saat itu dengan gagahnya bisa menantang dan juga menghabisi para nabi-nabi Baal, dan lalu kemudian dia bisa menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang berada di pihaknya dia. Di satu sisi pada saat itu Elia mungkin boleh merasa, oh Allah ini adalah Allah yang membela aku, Allah mendengarkan doaku, menjawab seperti keinginanku. Namun setelah Elia ini membunuh nabi-nabi Baal, Isabel mendengar kabar itu dan kemudian dia memerintahkan seseorang untuk mengejar, menangkap dan membunuh Elia. Elia yang tadi dengan gagahnya melawan nabi-nabi Baal dengan jumlah ratusan itu, ternyata ketika harus dikejar oleh Isabel, dia ketakutan. Bukankah tadi dia sudah pernah punya pengalaman, dia dilindungi Allah, Allah bersama dengan dia. Dan kemudian di sini Elia pun mengungkapkan isi hatinya bahwa dia lelah, dia capek, dia bahkan ingin mati saja. Dan kemudian Elia berusaha untuk mencari Allah. Lalu disinilah kita bisa melihat Allah adalah Allah yang tak terduga. Jika tadi Allah datang dengan segala keperkasaannya, dengan segala kegagahannya, menghabisi nabi-nabi Baal, namun pada teks ini kita mau lihat bersama-sama Allah adalah Allah yang tak terduga. Dia muncul dalam apa? Mari kita baca bersama-sama. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dari teks ini kita bisa melihat dan menyimpulkan, Allah adalah Allah yang tak terduga.
Allah tidak hadir dalam api. Allah tidak hadir dalam angin yang besar dan kuat. Tetapi Allah hadir dalam angin sepoi-sepoi basah. Dalam keheningan, dalam keteduhan. Bila tadi Allah adalah Allah yang hadir dengan segala keperkasaannya, menggelegar, bisa menghabisi nabi-nabi Baal, bisa mengirimkan api untuk membakar korban yang digunakan untuk menantang nabi-nabi Baal tadi. Tapi Allah yang sekarang tidak hadir dalam situasi yang menggelegar, hebat, dahsyat. Allah hadir dalam situasi yang biasa saja. Nah, inilah Allah yang tak terduga. Dan ketika kita rutin berdoa, kita sedang berusaha untuk mencari kehendak Allah. Namun sekalipun kita berusaha mencari kehendak Allah, Allah tidak akan terduga. Kadang Bapak Ibu, mari kita berefleksi bersama. Ketika kita memohon sesuatu dalam doa-doa kita tekun berdoa. Kadang doa kita dijawab sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita disuruh menunggu hingga suatu hari nanti, suatu waktu nanti kita ternyata mendapatkan jawaban dari doa kita. Allah menjawab seperti yang kita inginkan suatu hari nanti, dan di situ kita bisa berkata, "Thanks God, terima kasih Tuhan, matur nuwun Gusti, aku sudah diberikan kekuatan untuk menantikan jawaban ini." Namun seringkali ada juga yang tidak dijawab sesuai dengan keinginannya, atau bahkan ada juga loh Bapak Ibu dan saudara-saudara, dijawab tapi berkebalikan dari apa yang diinginkan. Atau bahkan ketika kita berdoa, situasinya tidak berubah, membaik atau memburuk. Seperti ini saja, seperti biasa, baik kita berdoa ataupun kita tidak berdoa, seolah-olah Allah diam saja, Allah tersembunyi. Dan itu membuat kita bingung. Bukankah kita sering sekali mengalami kebingungan di dalam doa-doa kita karena kita sedang berusaha mencari kehendak Allah. Dan ternyata Allah tidak akan sepenuhnya bisa kita pahami di saat itu juga. Dari mana saya bisa merefleksikan bahwa Allah adalah Allah yang tak terduga? Beberapa waktu belakangan ini saya mendengarkan dua kisah yang unik. Dua-duanya dari anak muda. Yang pertama, waktu saya melayani Bridgestone syukuran rumah baru dari sahabat saya di Jogja, beberapa waktu yang lalu, udah cukup lama, saya mendengarkan kisah ketika saya memberikan kesempatan bagi teman saya untuk bersaksi. Apa yang menjadi kesaksiannya? Dia bersaksi demikian. "Aduh, terima kasih banget teman-teman sudah datang dan rumah ini menjadi kesaksian secara nyata." Saya bingung saat itu, apa maksudnya? Rumah ini adalah rumah yang menjadi jawaban Tuhan atas doa-doa saya. Sebelumnya saya sudah membooking satu ruko. Rencana mau saya pakai untuk tempat tinggal dan juga tempat kerja langsung. Ruko itu sudah saya perjuangkan. Ruko itu bahkan ruko keinginan saya. Tapi ternyata kok Tuhan dengan baiknya memberikan rumah ini. Ini lebih dari yang saya minta. Rumah ini bahkan ternyata setelah saya lihat dalamnya, rumah ini bisa memenuhi kebutuhan saya, keinginan saya untuk mendirikan sekolah musik. Dan memang Bapak Ibu, kamarnya banyak sekali dan dapat dengan harga yang murah. Dia berkata, "Aduh, Tuhan itu baik banget. Dia bisa menjawab keinginan dan kebutuhan saya." Itu kesaksian. Itu pengalaman iman yang disaksikan. Apakah itu salah? Tidak, itu adalah bentuk dan caranya dia mengungkapkan pengalaman imannya bersama dengan Allah. Bapak Ibu pernah mengalami peristiwa semacam ini? Kalau itu tadi yang mengalami sahabat saya yang satu, saya juga punya rekan bergumul bersama. Dia justru mengalami Allah yang berbeda dari apa yang dialami oleh sahabat saya yang membuka sekolah musik tadi. Apa yang dialami dia adalah ketika dia meminta segala sesuatu, dia justru mendapatkan kebalikan dari
yang diinginkan. Mending kalau tidak dijawab ya Bapak Ibu, ini justru dijawab tapi berkebalikan. Sehingga dia sampai bertanya dan berkata kepada saya, Allah itu adalah Allah yang tidak pernah menjawab sesuai keinginanku. Saya kaget dengarnya, loh kok bisa seperti itu ya? Apakah Allah seperti itu? Tapi ternyata itu adalah pengalaman imannya. Allah tidak pernah menjawab doaku seperti keinginanku. Bahkan aku dikasih kebalikannya. Itu tidak enak. Di sini saya melihat, oh inilah cara kerja Allah. Apakah Allahnya beda? Allahnya sama. Dia berdoa ke Allah yang sama. Namun, kembali lagi kita melihat Allah adalah Allah yang tak terduga. Kita boleh berdoa, kita boleh meminta apapun, namun apakah doa itu hanya sekedar meminta? Apakah doa hanya sekedar untuk kita mengemis kepada Tuhan segala keinginan-keinginan kita? Lalu muncul pertanyaan teologis. Kalau begitu, kalau Allah adalah Allah yang tak terduga, kenapa kita tetap berdoa? Kenapa kita terus tekun berdoa? Kalau memang Allah tidak dapat diprediksi, ya sudah lebih baik pasrah. Saudara-saudara yang terkasih, kita perlu bersama-sama memahami, berdoa itu bukan hanya sekedar meminta. Berdoa juga bukan hanya sekedar kita berkata-kata terus. Kalau kita menghayati bahwa berdoa itu juga berkomunikasi dengan Tuhan, pernahkah kita mencoba berdoa dalam diam? Katanya berkomunikasi, katanya membangun relasi. Tapi kalau kita terus yang bicara, kita terus yang ngomong di dalam doa, kapan waktunya kita mendengar kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kapan waktunya kita berusaha tenang untuk mendengar, untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Kadang doa kita ini terlalu banyak berkata-kata. Justru di malam hari ini saya mau mengajak kita untuk mencoba doa dalam hening. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa juga bukan hanya sekedar bersyukur. Dengan kata-kata yang indah, dengan bahasa-bahasa yang puitis, dengan bahasa yang tinggi-tinggi. Loh, kalau berdoa bukan dengan kata-kata yang indah, kalau berdoa bukan hanya sekedar untuk bersyukur, lalu apa? Betul berdoa itu untuk bersyukur, tetapi berdoa juga adalah usaha untuk kita mencari kehendak Allah dan kita membangun relasi dengan Allah. Kita bukan berdoa hanya sekedar untuk bersyukur. Oh Tuhan bersyukur untuk hari ini, Tuhan bersyukur. Lalu setelah itu kita amin. Berdoa itu untuk mencari kehendak Allah, membangun kedekatan. Lalu berdoa itu adalah juga berdoa dengan penuh kejujuran. Maksudnya berdoa dengan penuh kejujuran? Bapak Ibu pernah merasa marah? Bapak Ibu pernah merasa kecewa pada Tuhan? Bapak Ibu pernah merasa sedih? Bapak Ibu pernah merasa sesak? Berdoa tidak harus mengungkapkan segala sesuatu yang indah-indah belaka. Di dalam doa kita bisa mengungkapkan isi hati kita secara jujur. Lihatlah Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Apa yang dia katakan? Dia berdoa dengan segala kejujurannya, kalau boleh cawan ini lalu. Lihatlah, itu Yesus loh Bapak Ibu. Dia pun merasa tidak kuat, dia merasa lelah sebagai manusia. Kalau boleh cawan ini lalu. Tetapi, biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, ini adalah kombinasi antara berdoa dengan kejujuran, namun juga berdoa untuk mencari kehendak Allah dan membangun relasi dengan Allah. Sekalipun sebagai seorang manusia, Yesus merasa tidak sanggup. Yesus berkata, kalau boleh cawan ini lalu, tetapi dalam rangka mencari kehendak Allah, Yesus tetap berusaha untuk menaati kehendak Bapanya. Dan berdoa adalah membuka diri terhadap realita. Kadang ada yang berdoa itu tidak berani melihat realita. Maksudnya, kalau ada sesuatu yang buruk, kita berusaha untuk katakan, oh itu baik. Udah bersyukuri saja, di balik ini pasti ada baiknya kok. Bukan. Berdoa itu adalah agar kita berani menghadapi realita, kita berani melihat realita yang ada di depan kita. Kalau memang kenyataannya buruk,
kita katakan ini situasi yang buruk. Jadi berdoa itu adalah mencari kehendak Allah di tengah situasi yang buruk sekalipun. Kita masih ingat peristiwa, kalau kita sebutkan itu adalah peristiwa di Minggu Transfigurasi, yaitu ketika Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Karena Yesus tahu bahwa waktunya tidak akan lama lagi dia akan memasuki jalan salib, dia berdoa terlebih dahulu. Apakah Yesus berdoa agar dia diberikan kekuatan supranatural untuk mengalahkan salib, untuk bisa tidak disalib? Ternyata tidak. Bahkan ketika murid-muridnya di saat itu berkata, "Guru, kami bangunkan kemah di sini." Intinya murid-muridnya itu tidak rela kalau gurunya harus turun gunung dan menempuh jalan penderitaan itu. Tapi Yesus tetap turun. Artinya apa? Doa Yesus adalah doa untuk membuka realitas sekalipun itu buruk. Dan Yesus dengan doa itu mampu untuk menghadapi realita yang buruk sekalipun. Karena apa? Karena doa. Jadi berdoa ini adalah menjadi cara olah batin, olah rasa, refleksi. Kita berusaha merasakan kehadiran Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan berusaha untuk memahami kehendak Tuhan di balik setiap peristiwa yang kita alami, termasuk di masa pandemi ini. Kita tidak pernah diajarkan berdoa untuk mengemis, namun kita berdoa untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjalin relasi semakin akrab. Lalu kalau gitu, apa maknanya berdoa secara rutin di jam yang sama tiap hari? Nah, Bapak Ibu, saya cerita sedikit bahwa GKI Marta di Rejab punya kebiasaan berdoa secara rutin di jam 8. Nah, kenapa kok jam 8 terus? Saya berharap lebih baik kita bisa berdoa di jam yang sama setiap saat. Kenapa? Kadang kita menyepelekan, ya sudahlah nanti bisa doanya nanti-nanti saja kok. Akhirnya sama seperti saya tadi, saya akhirnya kelupaan. Saya menjadi abai terhadap doa, akhirnya saya lupa berdoa karena terlalu fokus ngurusin kerjaan. Nah, kalau kita berdoa secara rutin di jam yang sama, sebenarnya kita sedang melatih konsistensi kita. Kita juga melatih mengkhususkan waktu. Kita tidak menaruh doa itu di akhir kalau kita sudah capai, tapi kita mencari waktu khusus untuk berdoa. Sekalipun sedang ada acara, sekalipun sedang ada acara yang menyenangkan, kita harus ingat bahwa oh ini waktu yang khusus untuk Tuhan. Aku mau memberikannya untuk Tuhan. Berdoa di jam yang sama ini juga bagian dari refleksi bahwa kita sedang melawan diri kita, kita melawan kesenangan kita melawan diri kita dari aktivitas-aktivitas yang mungkin membelenggu. Kita mengkhususkan dan menyediakan waktu tertentu untuk Tuhan. Kita juga melawan rasa bosan doa rutin ini. Apakah sudah ada yang berhenti berdoa karena melihat pandemi ini tak kunjung usai? Mari kita melatih kesabaran kita melalui doa rutin di jam yang sama ini juga. Berdoa rutin ini juga melatih pengharapan. Kenapa melatih pengharapan? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjawab segala doa kita. Kita juga tidak tahu apakah Tuhan menjawab doa-doa kita seperti keinginan kita, atau bahkan dijawabnya kebalikan dari yang kita inginkan. Tapi melalui doa kita sebenarnya sedang melatih pengharapan kita, mendasarkan hidup kita, menaruh pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat ada sebuah pemaknaan teologis yang begitu indah di balik doa rutin kita setiap hari pukul 8 ini. Melatih konsistensi, mengkhususkan waktu untuk Tuhan, melawan rasa malas diri kita, melawan rasa bosan, dan melatih pengharapan. Jadi jangan jemu-jemu berdoa, dan mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebersamaan kami, sekalipun saat ini kami terbatas secara ruang dan waktu. Namun kuasa doa melampaui ruang dan waktu. Melalui doa
kami tetap diikat oleh persekutuan kasih Tuhan. Terlebih ketika kami melakukan doa bersama secara rutin setiap hari pada pukul 8. Kami belajar untuk kami memperhatikan berbagai hal di luar diri kami. Kami belajar untuk mengkhususkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dan ajarlah kami juga Tuhan untuk kami belajar mencari waktu yang terbaik dan kami rutin di jam tersebut. Sehingga kami belajar untuk konsisten mengkhususkan hidup kami untuk mencari dan membangun relasi dengan Tuhan. Ini Tuhan doa kami. Kami menyerahkan dan menaruhkan pengharapan kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa dalam kalam selanjutnya. Tuhan memberkati kebersamaan kita melalui doa rutin yang tiap hari kita serahkan untuk Tuhan.